Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Allah minal muhibbina li rasulikan nabiyil karim wa syurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa awliyaik wassalihina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin tunggu-tunggu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Tidro anak mit menteng ubud, seorang anak kecil yang sangat membutuhkan kepada kasih sayang ibundanya, yang masih membutuhkan pelukan ibundanya, yang umurnya 6 tahun, kemudian diajak oleh ibundanya bersama kakeknya Abdul Muttalib untuk berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk mengunjungi kuburan ayahnya Abdullah. Ketika berangkat sama-sama dengan ibundanya dan kakeknya Abdul Muttalib, tapi takdir Allah, ketika pulang dari Madinah ke Makkah bersama kakeknya Abdullah, Abdul Muttalib, ibundanya wafat di Madinah, di Abwa, satu desa di antara Makkah dan Madinah. Kemudian sesudah wafatnya ibundanya Nabi SAW, kemudian diasuh beliau oleh kakeknya yang mulia, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi SAW. Lebih sayang beliau kepada Nabi daripada sayang beliau kepada anak-anak beliau. 2 tahun beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian wafat Abdul Muttalib, diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Pamannya Abu Talib pun sangat sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Wadanya gelom jid ke Nabi karena Nabi keangkat ke Rasul umur 40 tahun. Dan kan hanya Abu Talib yang sangat sayang kepada Nabi SAW, tapi pula istri beliau, yaitu yang bernama Fatimah binti Asad, pula sangat mencintai Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi kajit ke Rasul, ketika wafat Fatimah binti Asad, istri Abu Talib, maka Nabi necok baje fi'un nemat bak sampai Nabi, kemudian antar jenazah Fatimah binti Asad ke tempat perkuburan. Sesampai Nabi pada tempat perkuburan, kemudian Nabi neutral dalam kubur bersama beliau menangis. Bak jaro beliau baje gebalut oleh Nabi, gelipat bajanya, kemudian bajanya nepudu pada liang lahat.
sambil beliau berdoa, ya Allah, jauhkan Fatimah binti Asad daripada api neraka, jauhkan Fatimah binti Asad daripada fitnah kubur ya Rabbi. Kemudian beliau nebadah ada kubur, kemudian dikuburkan Fatimah binti Asad. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, pekan ya Rasulullah necok baje nepaso dalam kuburan Fatimah binti Asad. Pekan ya Rasulullah berdoa oleh doa berulang kali di dalam kuburan ya Rasulullah. Beliau menjawab, ketahuilah wahai sahabatku, ketika perempuan-perempuan yang lain mereka membeli baju untuk diri mereka, tapi hanya ini orang Fatimah binti Asad yang membeli baju untukku, maka betapa aku mencintainya. Maka lungcok bajunya, lung paso di dalam kuburan. Semoga dengan tuah, dengan keberkatan bajalung nepejiuh oleh Allah Fatimah binti Asad daripada azab kubur, dan nepejiuh oleh Allah Fatimah binti Asad isteri Abu Talib daripada fitnah kubur, dan diterima doa lu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagian tingat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sangat mencintai beliau ketika perempuan-perempuan yang lain membeli baju untuk diri mereka, akan tetapi perempuannya ke Fatimah yang membeli baju untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap orang yang berjasa kepada beliau pasti beliau mengingatnya. Ketika beliau sampai ke Madinah, beliau hijrah ke Madinah, maka setiap tahun beliau mengirim hadiah ke Makkah untuk Suwaibah Aslamiyah, karena Suwaibah Aslamiyah pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula ketika Nabi sampai ke Kuba pada hari Senin, ketika Nabi sangat haus, maka datang seorang perempuan nemba itu kameng saboh gelah nejuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tingat kepada urinang yang bi itu kameng yo kepada Nabi. Ketika Nabi sangat membutuhkan, Nabi haus ketika sampai Nabi ke Kuba, maka ketika truk berita bak Nabi, ya Rasulullah, Ummi Taisyar Aslami, namanya Ummi Taisyar, urinangnya nan ke Ummi Taisyar dari Bani Aslam. Ummi Taisyar Aslami, anak go'nyan ka meninggal ya Rasulullah, kata sahabat. Maka ke Nabi berangkat tanya untuk ta'ziyah kepada rumah Ummi Taisyar Aslami. Long tingat long kepada Ummi Taisyar, karena ketika long sampai ke Kuba, beliau pernah memberi minum kepada long seteguk air susu kambing. Nabi berangkat uranyan ke Bani Salim Aslam, dekat dengan perkampungan Kuba. Truk Nabi kedih kira-kira poh 13 huruf. Cukup senang Ummi Taisyar Al-Aslami. Maka kun Ummi Taisyar, ya Rasulullah, be'ilenewo ya Rasulullah, long fi kameng ile saboh nemu khawri ya Rasulullah, irmoh long. Kun Nabi jud kun Nabi teman ke Nabi karenanya karawat salat, maka kamu ingin melaksanakan salat zuhur bersama sahabat, maka Nabi nejak bak tempat jino letaknya Masjid Qiblatain. Pertanyaan golomna masjid, Nabi melaksanakan salat zuhur 2 rakaat. Nabi wadayan mentang menghadap Masjidil Aqsa. Wadayan Nabi karena 6 bulan Nabi di Madinah, Nabi kehadap Masjidil Aqsa di atas perintah Allah Palestina. Kemudian wadayan turun ayat 2 rakaat, Nabi menghadap Masjidil Aqsa, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan olehmu mukamu Muhammad akan pihak Masjidil Haram.
2 rakaat Nabi menghadap Kaabah Baitullah. Maka dibangun satu masjid tentang Nabi melaksanakan salat zuhur 2 rakaat Nabi menghadap Kaabah Baitullah, 2 rakaat Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Dibangun sebuah masjid untuk backgadah sejarah dinamakan dengan Masjid Qiblataini, masjid 2 buah kiblat. Laginya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat beliau kepada orang yang pernah berjasa kepada beliau. Kemudian anak Abdul Muttalib ramai yang kaya, misalnya Abu Lahab, Hamzah, dan anaknya Ablik yang paling tua yaitu Haris, alianna anak Abu Talib yaitu Abbas. Tapi Nabi newo ba Abu Talib tidak orang yang sangat fakir. Bersama Abu Talibnya pun leani, tapi beliau memilih untuk diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak orang yang fakir, namun ketikanya Nabi kekayaan oleh Allah, Nabi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya duduk dan ke Sayyidina Ali, karena Abu Talib sangat mencintai Nabi. Ke Sayyidina Ali bagaikan saudara kandung beliau. Sayyidina Ali dengan Nabi Tuhan Nabi 50 tahun. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, umur Nabi 40 tahun, Sayyidina Ali umur 10 tahun. Tidur kanak-kanak golong balik. Kemudian Abu Bakar Siddiq dengan Nabi Tuhan Nabi 2 tahun lebih bacut, 2 tahun. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan Tuhan Sayyidina Utsman Tuhan Nabi 5 tahun. Umur Nabi 40 tahun, Sayyidina Utsman 55 tahun. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab Tuhan Nabi 11 tahun. Umur Nabi 40 tahun. Umur Sayyidina Umar bin Khattab 27 tahun. Perempuan pertama yang masuk Islam yaitu Khadijah binti Khuwailid. Alanya dari golongan lelaki. Urung raya pertama yang tamat Islam Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari hamba sahaya pertama yang masuk Islam yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian dari kanak-kanak belum sampai umur balik yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Urung-urung lain ketika agama Islam pernah menyembah patung Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Tapi hanya Siro yang hanya pernah menyembah patung Lata, Uzza, Manat dan Hubal yaitu Sayyidina Ali. Karena ketika Nabi jadi Rasul 40 tahun, maka umur Sayyidina Ali baru 10 tahun. Karenanya waktu disebut nama beliau, yang lain Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah telah memuliakan oleh Allah akan tubuh Ali. Bahkan ke Ali kun karramah karena Sayyidina Ali tidak pernah menyembah, tidak pernah mukanya menghadap patung Manat, Lata, Uzza dan Hubal, patung yang diagung-agungkan oleh orang musyrik bawadanya. Ketika umur Nabi 12 tahun, maka Abu Talib hana tega nekubah Nabi karena hanjut Musiat pun berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin berangkat ke negeri Syam untuk berniaga. Negeri Syam, Makkah, ada Makkah Madinah, kemudian Syam meliputi wilayah Yordan, kemudian Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Suriah Jinung.
zaman disebut dengan satu negeri, yaitu negeri Syam. Ini meliputi Yordan, kemudian Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, zaman disebut dengan negeri Syam. Maka gepakat Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hana tenang beliau berangkat apabila hana gejak Nabi, karena beliau menghanjit mesiat berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih beliau cinta kepada Nabi tanya daripada beliau cinta kepada anak beliau Ja'far, misalnya Ja'far bin Abi Talib, kemudian wadanyan golomna Sayyidina Ali, golom lahi Sayyidina Ali. Li'ila fi Quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraishin, karena kebiasaan urung-urung Quraisy Makkah, kebiasaan urung-urung Quraisy ni pegang oleh Allah. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, kebiasaan mereka rihlah. Apa rihlah? Perjalanan, ya, perjalanan, berangkat, berjalan. Rihlah, rihlatash shita'i was-sayf, mereka berjalan pada waktu syita, pada waktu dingin, wasif, dan pada waktu panas. Kebiasaan orang Quraisy diberah oleh Allah, ketika musim dingin mereka berangkat. Musim dingin mereka berangkat ke Yaman untuk membawa barang dagangan ke Yaman. Karena musim dingin di Yaman tidak terlalu dingin, maka mereka membawa dagangan mereka ke Yaman. Wasif, musim panas, mereka berangkat ke Syam, ke Suriah, karena tidak terlalu panas di Suriah pada musim panas, dan pada musim dingin di Suriah sangat dingin. Maka Allah nebegah rihlatash shita'i was-sayf, adat kebiasaan orang Quraisy pada musim dingin mereka berangkat ke Yaman untuk membawa barang dagangan, wasif, dan pada musim panas mereka berangkat ke negeri Syam untuk membawa dagangan. Maka sunat itanya oleh tapajuh makanan, karena di ayatnya falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju', maka hendaknya mereka menyembah Tuhan ini negeri, ini balad, alladzi at'amahum min ju', Tuhan yang telah memberi makan kepada mereka daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, Tuhan yang telah memberi rasa aman kepada mereka daripada ketakutan. Bahkan dua musimnya mereka berangkat, karena dua musim dingin dan panas, dingin ke Yaman, musim panas ke Suriah, ke Syam, ada jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dua negerinya. Nah, jaminan keamanan dua nanggronya ketika mereka berangkat musim dingin ke Yaman, ketika mereka berangkat musim panas ke negeri Syam. Maka Allah berpegang wa amanahum min khauf. Maka sunat tanya liu tapajuh makanan, liu tapajuh makanan. Sunat pertama membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Yang kedua dah sambung dengan surat li'ila fi Quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nyan liu tapajuh makanan. Tiga lom tapajuh makanan lagi biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dua telefon. Kasih tengah baru tinggal tu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Long pajuh makanannya dengan menyebut nama Allah. Awalahu, mulai pun pajuh puno. Wa akhirahu, dan sampai akhir long pajuh puno. Maka berangkat Abu Talib dengan Nabi musim panas, karena berangkat ke negeri Syam.
maka neba Nabi sallallahu alaihi wasallam sesampai Nabi Usyam karap truk unang Grosyam. Ketika karap truk unang Grosyam, maka karena Nabi dan Abu Talib bernaung nepeyuh diuk sabuh bangunan. Wate nepeyuh diuk sabuh bangunan yang keluar seorang pendeta. Tepatnya di Busra, nama pendeta itu Bahira. Keluar pendetanya, maka nekalan anak banyak umur 12 tahun. Ditanya Pak Abu Talib, man hadha? Siapa ini? Abu Talib menjawab, ibni, anakku. Ken pendetanya bukan. Andai kata hana salah, lagi lung baca dalam kitab Taurat dan kitab Injil, nyo anaknya kan meninggal ayah di dalam kandungan ibunya. Makanya kan anak drona kan Abu Talib anak kemunlung. Bahkan biasa orang Arab menyebutkan ibni dengan anakku dengan anak kemun. Maksud anak kemun, nyo anak kemunlung. Kun rahib Bahira, inni arahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyahu. Aku melihat anak ini nanti jadi sayyidal alamin, penghulu sekalian alam. Dia Rasulullah, akan jadi Rasulullah, wa nabiyahu, dan dia akan jadi Nabi Allah. Nyo anaknyo wahai Abu Talib, lung harap ba'drona jino ju bekli truk drona Usyam. Di Syam banyak Yahudi. Nyo tengah diintai anaknya oleh Yahudi untuk membunuhnya, karena mereka tidak ingin Muhammad lahir jadi Rasul, jadi Nabi. Maka lu harap ba'dron wahai Abu Talib jino ju wo bekli mekat kedih unang Grosyam. Wo kedih nyo lung harap ba'dron ni jaga anaknya siat. Anaknya ni jaga siat. Nyo sayyidal alamin wa rasulullah wa nabiyahu, nyo akan jadi Rasul Allah dan Nabi Allah. Kana lung kalan na khataman nabiyyin, na cap incin cap khataman nabiin, na cap kenabian antara dua belikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patna tepu oleh pendetanya, danyo pendeta ortodok, Nasrani ortodok, patna tepu. Pendeta-pendeta awai kedepu mendung. Allah keperah dalam Al-Quran, falamma ja'ahum ma arafu bih, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Manakala telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui. Manakala telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, Nabi kajak ke Rasul, tapi kebanyakan daripada mereka kafaru bihi, mereka mengingkari dengan Muhammad. Padahal mereka telah mengetahui bahawa itu Muhammad yang Allah janjikan, itu Rasul yang Allah janjikan. Fala'natullahi alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Maka kedepu puo Abu Talib gejok gepuo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin sayang gejuju Abu Talib bahawa anak kemun beliaunya akan jadi orang besar, anak kemun beliaunya akan jadi Rasul. Makanya gejaga Nabi cukup bertambah kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur Nabi 25 tahun, maka kali kedua beliau berangkat ke negeri Syam, tapi kali bersama Abu Talib, namun bersama Maisarah. Berangkat Nabi umur 25 tahun ke negeri Syam untuk berdagang. Karena Nabi mulai umur 10 tahun beliau bersikap mandiri. Walaupun beliau tinggal bak rumah Abu Talib, namun qani'an lahu, beliau merasa cukup pu yang diberikan oleh Allah. Beliau tidak menjadi beban bagi Abi Talib, bagi Abu Talib. Ketika umur 25 beliau berangkat
negeri Syam bersama Maisarah, tiga orang agam pembantu Khadijatul Kubra, tiga perempuan saudagar di Mekah yang keturunannya terkenal, kemudian kecantikannya terkenal, kemudian akhlaknya terkenal. Beliau membawa barang dagangan Khadijah Suriah Syam bersama Maisarah. Sesampai pula Nabi ke Syam, ke Busra, kemudian truk gedih kejadian lagi third law. Wadanya Nabi ni piyuh dengan Maisarah di bawah nabak kaya sebab ni piyuh, ternyata memanjang bayang pohon kayu, dan on kaya lagi rendang hidup Nabi SAW. Nathiro pendeta namanya Nastur, pendeta Nastur, pendeta Nasrani, netebit dari tempat, dari dirnya, dari gerejanya, netebit nekalan to anak mudanya. Wadai nekalan kejadian lagi kejadian, dan awan menutupi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neken bak Maisarah, wahai Maisarah, acikalan ziat dalam dua bola matanya ada kemerah-merahan. Kun Maisarah, na'am, ya. Bak dua buah anak mata Muhammad na kemerah-kemerahan. Kemudian ditanya lom kiban bunuh dalam perjalanan na hidup liawan, wahai Maisarah, lung pegah bakro ne jino nak yuwo siat ju leh mekat siat yuwo ju back trip nyo urang nyo rasul hana trip li akan jadi rasul, dan netulung som siat back ne pegah-pegah, karena andai kata ditipu oleh Yahudi maka Muhammad akan dibunuh. Maisarah gesom beritanya dari Nastur sampai beliau kembali menjumpai Siti Khadijah di kota Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dah berat mangkelikut umur 2 bulan meninggal ayah dalam kandungan. Kemudian umur 6 tahun meninggal ibunda beliau tercinta Aminah binti Wahab. Nyopu hikmah gebi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau kecil jadi yatim piatu. Hikmahnya dipegah oleh ulama. Tanya memberi pengaruh pada jiwa watak tanya karena bermacam. Yang pertama, memberi pengaruh bagi tiro anak karena ayah. Karena ayah kadang-kadang berpengaruh kepada tiro anak. Maka Imam Ghazali nulis dalam kitab, jangan kalian membentak anakmu karena mayo gatat taring tat dadut anak gata idut gop kena dikut gata. Jangan kalian bertutur kata kasar di depan anakmu, apalagi di depan istrimu, karena dia akan mengikutmu. Ya, maka membawa pengaruh anak yang pertama karena ayah. Yang kedua pula, anak biasanya membawa pengaruh karena ibundanya. Yang kelima, memberi pengaruh karena bacaan yang dia baca. Yang keempat, memberi pengaruh tiro anak karena lingkungan. Nyo mampet nyo hana bak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun udip dalam lingkungan jahiliyah, lingkungan bengah jeb arak, luhur jeb arak, berjudi, alayan bersikap kasar, tetapi Nabi hana berpengaruh dengan lingkungannya. Walaupun kemudian Nabi, karena Nabi tidak dapat membaca, maka Nabi tidak berpengaruh dengan bacaan. Kemudian Nabi hana ayah, Nabi tidak berpengaruh dengan ayah beliau. Kemudian Nabi tidak ada ibunda beliau, 6 tahun ibunda beliau wafat, Nabi tidak berpengaruh dengan ibunda beliau. Maka hikmahnya yaitu untuk dijaga oleh Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada 4 pengaruh ini,
sehingga beliau mengatakan dalam hadis, "Addabani Rabbi." Aku diajarkan sopan santun oleh Tuhanku. Aku diajarkan ilmu oleh Tuhanku, bukan ayahku, bukan ibuku, bukan orang lain, bukan lingkunganku, tetapi oleh Tuhanku. Addabani Rabbi, aku diajarkan adab oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, fa ahsana ta'dibi, dia yang memperelokkan, membaguskan akan adabku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya, Allah langsung mengajarkan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Nabi je kerasul tengok Nabi gejuk gurih oleh Allah malaikat Jibril alaihi salam. Dan dalam surat Taha pernah Allah getegur Nabi, fala ta'jal bi qira'atika, jangan engkau cepat-cepat dengan membacanya wahai Muhammad. Wadayan kebetulan tabah ayat oleh Allah Pak Jibril, tapi ke awal ke ilham oleh Allah dalam hati Nabi tanya. Sehingga Nabi membacanya, Nabi ingin membacanya, maka Allah ketegur, baik ile baca wahai Muhammad, preh ile kata dengar daripada utusan lu, daripada Jibril. Nyo pun pelajaran kepada tanyo bahawa hendaknya kita menerima ilmu dari guru-guru, talaqi, ada pertemuan dengan guru-guru, sampaikan oleh guru-guru, bukan dengan secara sahafi, dengan bacaan-bacaan, dengan tidak ada guru. Nabi sendiri hanya dibaca oleh Allah, walaupun kalau ilham oleh Allah dalam hati beliau ayatnya, tapi diperhile untuk disampaikan oleh Jibril alaihi salam ayatnya. Makanya diajarkan Nabi oleh Allah dengan akhlak yang sangat baik, maka tanyo ikut Nabi. Allah diajarkan Firaun, Nabi tanyo langsung doa ke Allah yang mengelokkan adab Nabi tanyo. Adapun tanyonyo, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kamu mencintai Allah maka ikutlah aku. Gedanyo ikut Nabi Allah yang purna beliau, Nabi Allah yang mengajarkan beliau. Tanyo umat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anhu mentang lebih dan kurang ulun tuala kemaah. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.